Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ki Hajar Dewantara. Benar, beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang mendedikasikan hidupnya membangun pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan seorang jurnalis dan turut berperan dalam beberapa organisasi sosial politik. Terdapat nilai-nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari sosok Ki Hajar Dewantara. Nilai berorientasi pelayanan. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 sebagai fasilitas pendidikan kaum pribumi agar dapat terlayani dan mengenyam pendidikan layaknya kaum priai atau orang-orang Belanda. Di Taman Siswa, rasa kebangsaan ditanamkan pada anak didiknya. Dengan mendirikan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berarti beliau sudah menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Nilai akuntabel. Nilai akuntabel Ki Hajar Dewantara dapat kita lihat dari gigihnya beliau menghadapi rintangan dalam membangun pendidikan di Indonesia. Perkembangan Taman Siswa yang pesat memantik kecemasan pemerintah Belanda hingga mengeluarkan Undang-Undang Sekolah Liar pada tahun 1932. Namun, Ki Hajar Dewantara tetap gigih memperjuangkan haknya hingga akhirnya pemerintah kolonial dan Foxtrot menyusun undang-undang baru yang jauh lebih bersahabat. Kegigihan beliau dalam memajukan pendidikan inilah yang merupakan bentuk tanggung jawab Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan anak-anak Indonesia. Nilai kompeten. Terkait dengan nilai kompeten, maka sikap Ki Hajar Dewantara sangat mencerminkan nilai ini. Beliau mendirikan perguruan taman siswa yang memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang merdeka dari segi fisik, mental, dan rohani. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki jiwa yang besar untuk selalu membantu orang lain belajar. Selain menjadi perintis dunia pendidikan di Indonesia, beliau juga merupakan salah satu perintis dunia jurnalistik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa beliau selalu berupaya untuk melebarkan pengetahuannya di luar pendidikan untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nilai harmonis. Terkait dengan nilai harmonis, Ki Hajar Dewantara merupakan seorang pembela keadilan dan penindasan di Indonesia. Beliau bergerak dalam membangun organisasi yang bergerak di bidang sosial dan politik, yang selanjutnya perlawanan yang dilakukan melalui pendidikan. Hal ini membantu banyak pemuda-pemudi Indonesia untuk menghadapi penjajah. Selain itu, di sekolah yang dibangunnya, beliau tidak membedakan orang lain, serta selalu terbuka bagi siapapun yang ingin menempuh pendidikan di sekolah taman siswa. Nilai loyal. Terkait dengan nilai loyal, Ki Hajar Dewantara memiliki semangat dalam mempertahankan NKRI dan pemerintahan yang sah. Hal ini dapat dilihat pada semangatnya dalam mendirikan organisasi Budi Utomo yang berperan dalam menyadarkan masyarakat terkait pentingnya semangat persatuan sebagai bangsa untuk mempertahankan Indonesia. Nilai adaptif. Dalam perjalanannya, Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara beradaptasi dengan dinamika Indonesia yang pada masa itu mengalami penjajahan. Di masa pendudukan Jepang, bidang pertanian diberikan perhatian yang cukup besar dibanding pada masa pemerintah kolonial Belanda, sehingga Ki Hajar Dewantara beradaptasi dengan membuka sekolah taman tani di Taman Siswa. Nilai kolaboratif. Taman Siswa didirikan dengan memadupadankan pendidikan gaya Eropa dengan Jawa tradisional. Gaya Eropa dapat dilihat dari digunakannya meja dan kursi yang terasa sangat barat pada masa itu. Namun, konsep pendidikan didasarkan pada sistem among yang berarti kekeluargaan. Setiap hari, pendidik akan mengabdikan seluruh waktunya untuk mengajarkan murid-muridnya, seperti perlakuan orang tua terhadap anaknya. Taman Siswa berhasil memadupadankan dua konsep pendidikan dan menjadikannya alat penggerak kemerdekaan. Demikian ulasan mengenai tokoh Ki Hajar Dewantara yang mencerminkan nilai berakhlak dalam perjuangannya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran baik dari teladan Ki Hajar Dewantara untuk melaksanakan tugas kita sebagai ASN. Terima kasih.